Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam jumpa kembali dengan Super Tani FM. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi aman, selamat, lancar, dan barokah. Baiklah, di pagi hari ini yang redup, ya mendung, saya akan share teman-teman yang tampak di sini. Ini daun bawang, bukan daun bawang yang siap konsumsi. Atau ini bukan daun bawang yang saya tanam untuk dijadikan sebagai langsung konsumsi. Tapi ini adalah daun bawang yang saya tanam di sini dalam rangka mengawetkan benih. Jadi ini benih daun bawang yang kita letakkan di sini supaya lebih awet. Mengapa? Karena kemarin sudah siap lahannya, tapi ternyata di sebelah sana kita menanam jagung, ternyata lahannya kurang, sehingga lahan yang sudah kita siapkan untuk daun bawang ternyata kita gunakan untuk menanam jagung, sehingga daun bawang yang di sini yang sudah kami cabut untuk benih ternyata belum memiliki tempat, belum ada tempatnya, sehingga nanti insya Allah kita akan mempersiapkan tempatnya. Masih ada lahan kosong, nah untuk itu butuh waktu. Dan kalau dalam pengolahan tersebut yang mungkin membutuhkan waktu bisa 5 atau 10 hari, kalau daun bawang tersebut kita biarkan seperti itu, sementara sudah kita cabut, ini nanti akan layu dan akhirnya akan mati. Nanti itu untuk mengantisipasinya supaya tetap nanti waktu penanaman bisa kita gunakan sebagai bibit, maka kita awetkan seperti ini teman-teman. Jadi seperti yang kita tanam biasa, tapi rumpunya lebih banyak. Karena tujuan kita bukan membesarkan, tapi tujuan kita hanya untuk mengawetkan saja. Ini baru hari pertama saya tanam, nanti kalau sudah 3-4 hari insya Allah sudah segar, dan nanti waktunya penanaman insya Allah sudah siap kita. Jadi nampak seperti ini teman-teman, tampak kecil-kecil seperti ini. Memang sengaja ya saya membuat bibit untuk daun bawang. Saya perlama di dalam bedengan. Memang direncanakan untuk, memang ini saya sengaja untuk bibit, sehingga saya biarkan sampai banyak di dalam rumpunya dan sampai kecil-kecil. Sehingga dengan demikian nanti kita akan memiliki bibit yang lebih banyak. Jadi kita membuat bibit yang seperti ini teman-teman. Ini ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dengan adanya bibit yang banyak seperti ini, kita akan lebih hemat keuangan, lebih hemat untuk biaya pembibitan. Mengapa? Karena dengan jumlah yang satu rumpun begitu banyak ya, nanti kalau kita tanam, meskipun ini kecil-kecil karena jumlahnya banyak, sehingga kalau dalam bahasa Jawanya itu babar. Jadi nanti kalau ditanam ya akan mendapatkan lahan yang cukup lebar, sehingga disitu lebih ngirit dalam pembibitan. Untuk biayanya seperti itu. Kemarin saya mendengar dari teman saya yang sudah nanam daun bawang, menggunakan bibit yang biasa, yang standar, sehingga di situ dalam beliau menanam kurang lebih 2000 meter, yaitu sudah habis 4 pikul untuk pembibitan. Padahal saat itu harganya 11.000 1 kilonya, berarti sudah menelan biaya 4 juta lebih untuk hanya bibitnya saja dalam 2000 meter persegi. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, metode kita sudah mempersiapkan bibit,
meskipun kecil-kecil seperti ini, tapi saya yakin insya Allah tidak sampai sebegitu banyaknya. Itu adalah merupakan kelebihan kalau kita mempersiapkan untuk benih daun bawang sedemikian ini, ya, meskipun kecil-kecil. Adapun kekurangannya, karena diawali dengan batang yang masih kecil, maka itu membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk masa panennya. Jadi lebih panjang untuk masa panennya. Kalau biasanya 2 bulan sudah bisa kita panen, nah ini bisa nyampe 2,5 atau 3 bulan. Itu kelemahannya seperti itu atau kekurangannya. Waktunya lebih panjang. Tapi dalam hal pembiayaan jumlah bibitnya, pembiayaan bibitnya ini lebih ringan. Nah itu. Jadi tinggal kita teman-teman ya, tinggal kita sendiri. Bahkan kadang petani itu ini dari sebagian beberapa kuintal panennya itu mereka kadang sayang kalau di situ sudah pas waktu harganya mahal digunakan untuk bibit. Maka kalau kita mempersiapkan bibit sebelumnya yang sudah kita rancang sebelumnya, insya Allah ini nanti hasilnya akan lebih maksimal, hampir dari semua panen atau mungkin 80% bisa kita jual atau 90% kita jual, sebagiannya kita siapkan untuk bibit. Tapi kalau bibitnya tidak kita program sebelumnya, dari yang besar yang sudah siap dikonsumsi itu kita gunakan untuk bibit, biasanya di situ ya seperti tadi saya sampaikan tadi, kalau seharusnya 4 pikul, nah itu atau 4 kuintal itu bisa kita uangkan sekian, tapi harus digunakan untuk pembibitan. Jadi tinggal kita teman-teman, tinggal pilih, silakan. Salam untuk sharing kita pada hari ini ya tentang daun bawang ini. Cukup sekian dulu lah, salah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokahnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.